Tadi saya utang pertanyaan kepada Pak Susno. Tadi saya bertanya, prediksi Anda, dugaan Anda, apakah Peggy akan menang di pra-peradilan? Baik, saya sama saja dengan kita yang di sini. Saya memang mantan polisi yang sudah pensiun, Ya. dan saya tidak berada di dalam. Yang saya amati adalah apa yang terangkat ke permukaan melalui media. Itu. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan. Instansi saya, termasuk saya, berada pada posisi kalah tanda petik. Tapi berbahagia dan gembira bahwa hasil pekerjaan dikoreksi. Mengapa kalah? Pertama, kalau seandainya alat buktinya hanya saksi. Kita di ruangan ini lebih dari 20. Kita bisa mengatakan warna ini merah. Ditanya di luar apa warnanya? Merah. Kompak kita, tapi kompak dalam kebohongan. Maka keterangan saksi yang sedemikian banyak tanpa didukung alat bukti lain itu lemah sekali. Apalagi keterangan saksi itu bertentangan satu sama lain. Ini bertentangan. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Peggy pelaku, ada yang mengatakan tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini. Terkecuali ya, dan itu harapan saya. Karena di dada saya ini masih Polri Tolen gitu. Oke. Sampai hari ini saya masih makan dan hidup dari Polri. Dan Polri itu milik kita bersama. Kita berharap Polri telah benar bekerja, telah terkumpul 2 alat bukti. Apa? Misalnya ada sidik jari Peggy yang ditangkap ini ditemukan pada barang bukti. Baik. Ada hasil laborat darah. Di baju Peggy ada darah Vina, ada darah si Eki. Ada sperma Peggy nempel di tubuh Vina. Nah, ada CCTV yang katanya belum dibuka, yang merekam bahwa Peggy ada di situ. Maka ini mutlak tidak bisa dibantah. Tapi kalau itu nggak ada, dan itu bukan harapan saya udah berdoa ini, ya Allah, mudah-mudahan itu ada. Oke, baik, mudah-mudahan itu ada. Pak Fredrik, tanggapan Anda? Ya, kalau saya menilai upaya permohonan mengajukan pra-per itu adalah upaya setiap orang. Namun dalam hal ini, saya melihat begitu seriusnya, tebalnya berkas yang diberikan kepada jaksa, ya saya yakin pasti akan ditolak. Oke. Ya, dan dalam hal ini jangan lupa Pak, pengembalian berkas itu dengan catatan itu perlu dilengkapin itu dimanapun pasti begitu Pak. Kecuali dalam hal ini tanda kutip Pak ya, kalau langsung P21 itu pasti akan diserang. Ada main apa di sini? Ya. Dan itu bukan hal yang suatu luar biasa, itu hal yang biasa Pak. Dilengkapin itu kemungkinan keterangan saksinya bentuk tambah ini dan ini segalanya kan. Saya tidak melihat P19 apa isinya. Tapi menurut saya itu hal yang sangat lazim dan tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita heboh gitu Pak. Oke, tapi Anda yakin akan ditolak ya? Saya yakin. Oke. Ya. Pak Muhtar, silakan tanggapan Anda. Baik, sebelumnya saya sampaikan begini. Saya pribadi, kami tim kuasa hukum Peggy dan kita semua itu mencintai Polri, sangat mencintai Polri. Tetapi tolong kecintaan kami terhadap Polri ditunjukkan oleh Polri dengan profesionalitas yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya pengembalian berkas dari awal kita sudah prediksi, Bang. Nah, kenapa kita sudah prediksi? Karena pertama, konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat itu sangat-sangat lemah. Ya, kenapa? Karena kami meyakini bahwa menyematkan status tersangka, kemudian menangkap dan menahan klien kami yaitu PS, Peggy Setiawan, itu berdasarkan daftar pencarian orang, yang mana di dalam DPO itu disebutkan nama Peggy alias Peron, alamatnya Banjarwangun, Kecamatan Mundu, tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Nah, sementara Peggy klien kami adalah Peggy Setiawan,
alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Kalau tinggi saya pikir relatif kalau orang Indonesia ya 160 begitu. Tapi rambutnya lurus. Jadi artinya dari daftar DPO dengan real orangnya ditangkap itu sangat tidak sinkron. Sehingga saya bilang konstruksi hukum itu sangat lemah. Kemudian yang kedua, berkas kenapa dikembalikan? Karena jelas belum lengkap. Nah, artinya waktu Polri menyampaikan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibarengi dengan penjelasan dari Kadif Humas Polda Jabar bahwa kami siap menghadapi pra peradilan, bahkan kami sudah membentuk tim hukum. Terus apa arti itu semua? Kalau berkas dikembalikan, berarti memang di dalam berkas itu kalau Pak Yunadi tadi bilang berkas tebal, mau setebal apapun berkas dari ujung meja ke atas meja, kalau memang di dalamnya belum lengkap, salah satu diantaranya adalah alat bukti, ya jelas kejaksaan tidak akan menerima kan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, yang paling penting yang ketiga, kenapa saya kembali lagi karena saya penasaran ya, ini Polri kok mangkir dalam persidangan pertama gitu, padahal nyata dan jelas H-1 Kadif Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa kami siap. 24 kami hadir. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kami bilang bahwa Polri dalam hal ini Polda Jabar melawan perintah atasan. Apa itu perintah atasannya? Pertama adalah perintah dari Bapak Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa selesaikan kasus ini dengan cepat dan tuntas. Kedua, perintah dari Kapolri, atasan langsung Polri yang menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini harus transparan dan cepat. Kemudian yang ketiga, perintah pengadilan. Apa perintah pengadilan? Datang, ayo kita adakan sidang. Tapi itu juga diingkari kan gitu, dilawan. Gitu. Baik. Anda setuju dengan itu? Saya kira, mohon maaf untuk hari ini kita berbeda pandangan. Ya, kenapa demikian? Karena saya setuju dengan Bang Freddy, ya, bahwasannya kalau lihat daripada kasus ini. Saya malah yakin bahwasannya itu akan ditolak. Kenapa demikian? Melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ya, termasuk juga saya kira Kapolri juga kalau kita lihat tadi sudah memberikan suatu perintah di dalam pengajuan berkas ini harus betul-betul menggunakan metode scientific crime investigation. Kenapa? Walaupun ada yang melakukan bantahan, walaupun ada yang melakukan pembelaan, tetapi dengan adanya bukti-bukti tadi itu insya Allah akan kuat ya. Termasuk misalnya di dalam hal kesaksian. Kalau kita lihat kemarin berkas-berkas yang diajukan oleh Polda Jawa Barat itu ada 18 orang mengakui misalnya tahu ya tentang Peggy tadi ya. Dan saya kira itu sangat memperkuat untuk menyatakan bahwasannya penetapan tersangka itu sudah sah ya. Namun demikian tentu memang ya nanti ini semua akan dibuktikan di pengadilan ya. Tapi kan boleh kita ribut sekarang buktinya lemah. Nanti saya kira perkaranya lemah. Ciri-cirinya pun tadi dikatakan tidak sama, tidak identik katakanlah begitu. Kalau kami melihat bahwasanya polisi di sini tidak ingin berdebat di ruang publik, tetapi akan menyampaikan bukti-bukti itu nanti di pengadilan. Kita lihat saja nanti apa yang menjadi hasil. Ya, silakan. Instruksi. Silakan. Saya sependapat. Ada tapinya? Tidak. Yang ditangkap silakan. itu betul 1000%. Jadi polisi tidak salah. Peggy. Kenapa harus dicari bukti KTP, harus dicari bukti sidik jari, harus dicari bukti saksi untuk menuduh atau untuk menentukan dia Peggy? Nggak perlu. Ibunya sendiri mengatakan ini Peggy Setiawan. Terus bapaknya mengatakan Peggy Setiawan. Sekolahnya mengatakan Peggy Setiawan. Ini 1000%. Persoalannya adalah apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan yang di DPO. Yang di DPO alamatnya Kecamatan A. Peggy yang ditangkap Kecamatan B. Yang ini Peggy Setiawan, yang ini Peggy Perong. Nah, jadi yang ini rambut keriting, yang ini rambut lurus. Ya siapa tahu rambutnya dia pergi ke salon pakai sampo model baru jadi begitu kan? Bisa saja. Artinya ada ketidakcocokan antara identifikasi yang DPO. Ya, sekarang gitu, zaman modern, tidak cocok rambut tuh apanya? Saya ini udah botak, tapi begini kan. Artinya kalau begitu bisa kita asumsikan katakanlah begitu argumentasinya lemah. Belum selesai belum. Silakan. Belum. Itu kan baru tentang Peggy. Ya.
Berarti silakan dinilai. Nah yang kedua, apakah Peggy yang ditangkap ini adalah pelaku apa bukan? Yang sudah diajukan oleh penyidik, oleh junior-junior saya itu adalah saksi. Nah saksi bagaimana kondisinya sudah saya sampaikan tadi, saling bertentangan. Tetapi jangan senang dulu saling bertentangan ini bahwa itu gugur. Siapa tahu besok dibuka di almari besi atau almari Polda Jabar, ini loh. Oke. Rekaman CCTV-nya. Ini loh hasil laboratnya. Kita kan nggak tahu ini. Oke, baik. Itu taktik kesebelasan U23 saja disembunyikan. Baik. Apakah 3-2-1, apakah 1-1. Oke, Ini baik. sama. Baik. Pak Fredrik, singkat saja tanggapan Anda. Ya, menurut saya satu hal, ya, penyidik itu tidak akan memberikan bukti materialnya kepada PH, termasuk saya. Saya waktu membela orang, saya mati-matian minta, dia bilang nanti kamu baca di waktu sidang. Saya angkat-angkat. Tidak akan memberitahukan kita. Dan itu merupakan wewenang daripada penyidik. Tidak ada bocoran. Iya. Dan bagaimana seperti rekan Edi ya namanya, maaf ya. Pak Muhtar. Oh Pak Mukhtar, oh, maaf. Rekan Mukhtar dia mengatakan bahwa apa yang disajikan itu kurang bukti dan sebagainya. Saya waktu jadi PH, saya juga begitu. Wah penyidik nggak benar, penuntut umum nggak benar, pasti kita akan mencari kelemahannya. Tetapi kan fakta nanti akan dibuktikan. Jadi bila suatu ketika prapernya ditolak permohonannya, ya hadapin aja Pak, buktikan satu-satu dibantah Pak, tidak perlu kecil hati gitu Pak. Dan jangan lupa satu hal Pak yang saya beritahukan, andai kata praper ini dikabulkan, sprindik kedua keluarin lagi Pak, sama aja kan Pak, nggak akan beda, di mana-mana itu begitu Pak. Jadi nggak perlu senang-senang gitu Pak. Polanya sama, Pak. Sama Pak, begitu itu Pak. Ya jadi itu semua sama Pak. Oke. Sprindik baru nanti orangnya dibalik depan ke belakang, belakang ke depan, pasalnya dirobah sedikit, udah sprindik dua, langsung lagi keluar lagi, tangkap lagi kan Pak, sama Pak. Jadi suatu hal Pak yang kita cari itu adalah kebenaran fakta material Pak. Oke, jadi jadi kita bukan saya gini melihat formilnya Pak. Biar Oke. rame dikit. Oke, Pak Suso, ditahan dulu ya, ditahan dulu karena kita harus break nih, Bapak-bapak. Usai jeda kita lanjutkan kembali. Pemirsa, interupsi masih akan kembali usai jeda berikut. Jangan kemana-mana. Sesuai judulnya.